Shalom, Bapak Ibu Shalom. dan saudara-saudari kekasih-kekasih Kristus. Ya tentunya selamat datang kepada yang sudah kembali liburan. Ya, beberapa keluarga yang liburan ya, ke luar negeri itu judulnya. Karena mereka merindukan supaya bisa ada bersama-sama di tempat ini untuk menerima berkat yang terbaik dari Tuhan di dalam doa ibadah pengurapan sebentar, saudara. Jadi ibadah pada hari ini nih ibadah yang spesial, sebenarnya double disatukan, yaitu ibadah raya minggu dan sekaligus ibadah tutup tahun. Karena biasanya itu terpisah karena tanggalnya berbeda. Tapi untuk hari ini ya, baik hari Minggu dan juga akhir tahun itu ada di dalam tanggal atau hari yang sama. Dibuatlah ibadah ini disatukan. Ya, saudara, perjalanan bangsa Israel selama 40 tahun di padang gurun ini merupakan sebuah perjalanan yang fenomenal. Kenapa, saudara? Karena begitu dahsyat penyertaan Tuhan atas bangsa Israel selama 40 tahun, yang kalau menurut situasinya atau keadaannya itu sepertinya tidak menguntungkan. Tetapi pada kenyataannya Tuhan tetap membawa mereka ke dalam satu situasi bahwa bangsa itu dipelihara, dijaga, dirawat Tuhan selama 40 tahun. Dan bahkan untuk generasi-generasi setelahnya sampai dengan hari ini, bagaimana perlindungan Tuhan, penyertaan Tuhan begitu dahsyat atas bangsa ini. Saudara, terambil di dalam kitab Keluaran 33 ayat 14 sampai dengan 16. Firman Tuhan berkata, lalu dia berfirman, kehadiranku akan menyertai dan akan memberikan ketenteraman kepadamu. Ia berkata kepadanya, jika bukan hadiratmu yang menyertai kami, janganlah engkau membiarkan kami pergi dari sini. Dan dengan apakah hal itu dapat diketahui bahwa aku telah beroleh kemurahan di matamu, aku dan umatmu, jika bukan karena engkau berjalan bersama kami, maka kami, aku dan umatmu, dapat dibedakan dari segala bangsa yang ada di atas muka bumi. Saudara, ada 3 hal di sini, saudara, yang perlu kita cermati, ya, bahwa penyertaan Tuhan itu sungguh nyata kepada orang-orang atau pribadi-pribadi yang berseru dan berharap kepada Dia. Sama seperti bangsa ini, ratusan tahun lamanya, saudara, ada di dalam keadaan yang sangat sulit, di mana mereka hidup di dalam penjajahan menjadi bangsa budak. Mereka berharap, namun tidak hanya sekedar berharap, mereka juga berseru kepada Tuhan. Dan akhirnya Tuhan memberi jawaban bahwa Tuhan membawa bangsa itu keluar dari tanah Mesir menuju ke tanah perjanjian, yang firman Tuhan berkata, tanah yang penuh dengan susu dan madu, di mana bangsa itu akan mengalami keberkatan yang luar biasa. Saudara, itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana kita lihat bangsa ini, mereka sangat bergantung kepada Tuhan, di mana mereka berkata melalui Musa, saudara, bahwa kalau Tuhan gak nyertai, mereka tidak berani melakukan apapun. Tetapi kalau Tuhan sertai mereka, maka mereka akan melanjutkan perjalanan dengan pergi dari tanah perbudakan menuju ke tanah perjanjian.
Saudara, Musa ini sebenarnya orang yang nggak pandai bicara. Saya merenung, tapi kenapa Tuhan percayakan bangsa yang begitu banyak di zaman itu, saudara, populasinya, untuk dipimpin oleh Musa? Ternyata, saudara, nggak semua orang yang pandai bicara cakap memimpin. Ya. Dan nggak semua orang yang bisa atau pandai memimpin cakap berbicara. Ya. Maka ada bagian-bagiannya yang nggak bisa dilewatin, saudara. Ketika akan berbicara, Musa mempersilahkan Harun untuk berbicara. Tetapi ketika Musa berotoritas sebagai seorang pemimpin, dia akan maju ke depan. Dan seorang pemimpin, dia adalah orang yang mampu memanage, mengatur, mengelola. Ya. Juru bicaranya adalah Harun. Kita lihat di sini bagaimana Musa sungguh mengandalkan Tuhan di dalam ketidakmampuan dia atau di dalam kekurangan yang dia miliki. Kekurangannya apa? Dia tidak petah lidah, tidak cakap bicara, nggak pintar ngomong. Itu kelemahan Musa. Tetapi dia pandai untuk mengelola, dia pandai untuk menata segala sesuatu, saudara. Kalau Anda perhatikan tentang tabernakel, saudara, detailnya demikian rumit, saudara. Mungkin orang di zaman ini belum tentu bisa membangun atau membuat tabernakel seperti yang dibuat Musa. Dari jenis bahan-bahannya, dari cara menjahitnya, dengan bahan apa dipakai, begitu detail. Dan kesemuanya itu adalah gambaran tentang kehadiran Tuhan di tengah-tengah manusia yang diwujudkan, yang digenapi di dalam kelahiran Yesus Kristus atau Yeshua HaMashiach. Walaupun sekali lagi, saudara, ini masih jadi pro dan kontra. Ada beberapa kelompok yang menyatakan, oh, Yesus tidak lahir pada tanggal 25 Desember, tetapi dia lahir pada bulan antara Juni dan Juli. Ada lagi yang bilang, oh, Yesus Kristus itu lahirnya di puncak perayaan Hari Raya Sukkot. Kurang lebih bulan Oktober awal, gitu ya kira-kira. Tapi sementara orang-orang Armenian Ortodoks dan Yunani Ortodoks, mereka merayakan atau memperingati peristiwa Natal Kristus Yesus itu di tanggal 17 sampai dengan tanggal 19 Januari. Tapi sekali lagi, saudara, saya mau katakan, tanggalnya itu bukan menjadi sesuatu yang mesti diperdebatkan. Tetapi peristiwa itu pernah terjadi 2000 tahun yang lalu, bahwa Tuhan karena cintanya dia menyatakan dirinya hadir di tengah-tengah manusia. Amen. Jadi peristiwa Natal, berapapun tanggalnya, berapapun bulannya, ya saudara, apapun bulannya maksud saya, ya, itu peristiwa sudah terjadi. Dan itu peristiwa penting, ya. Nah, tema firman Tuhan pada hari ini adalah the double portion of His presence. Saudara, ini kalau diterjemahkan double portion di dalam hadiratnya. Amin. Ya. Banyak orang yang gak berani berharap terlalu besar. Ya, kenapa? Karena mereka pikir stok di sorga itu sedikit. Ya. Jadi harapan-harapan yang dibangun, saudara,
adalah harapan-harapan yang biasa-biasa, harapan yang standar aja. Dan pada malam hari ini saya mau kasih tahu tentang sesuatu yang double yang dapat kau terima di tahun 2024. Porsinya ganda. Amin. Saudara, bahwa sesungguhnya stok berkat dari Tuhan itu tidak terbatas. Amin. Unlimited. Amin. Dan itu dapat kita raih, saudara. Dapat kita alami, dapat kita nikmati. Amin. Ketika kita percaya dengan kemahakuasaannya Dia. Dengan apa yang ada padanya. Kalau kita percaya Dia adalah Tuhan yang besar, sama seperti Yabes, dia minta yang besar. Kenapa? Karena dia tahu Yahweh, Tuhan yang dia sembah adalah Tuhan yang besar. Amin. Kita nggak minta yang kecil-kecil, minta yang besar, yang mustahil, Yes. yang sepertinya nggak mungkin. Ayo, itu biar jadi harapanmu di akhir tahun ini. Amin. Ya, supaya engkau punya semangat, engkau punya gairah. Dan di dalam semangat dan kegairahanmu itu Tuhan ikut campur tangan di dalamnya. Sehingga yang tidak mungkin, yang itu mungkin orang bilang mimpi di siang bolong, bagi mereka, tetapi itu akan menjadi satu kenyataan. Amin. Sehingga mereka bilang, yang begini belum pernah terjadi. Haleluya. Saudara, ini yang perlu kita tahu, bahwa Dia ingin setiap orang, siapa saja, asal orang itu percaya, untuk menerima berkat sebanyak mungkin. Karena firman Tuhan berkata, aku datang untuk memberimu hidup. Tuhan Yesus datang ke dalam dunia untuk memberi kita hidup. Hidup yang seperti apa? Firman Tuhan berkata, hidup di dalam segala kelimpahan. Amin. Ini bukan bicara tentang teologi kemakmuran, enggak. Tapi ini bicara tentang suara Tuhan, perkataan Tuhan. Yesus sendiri yang berbicara, Yesus sendiri yang menyampaikan ini. Jadi Dia ingin setiap kita orang percaya menerima berkat sebanyak mungkin. Amin. Maka sekarang yang perlu dipersiapkan wadahnya. Wadahnya itu apa? Pikiran dan hati kita itu wadahnya. Karena semakin banyak kita menerima berkat tersebut, semakin Tuhan justru disenangkan. Amin. Kalau kita, ada orang yang bergantung sama kita, saudara. Semakin banyak dia bergantung, semakin kita jengkel. Benar? Kalau Tuhan enggak. Semakin kita bergantung kepada Dia, semakin kita mau meresponi perkataannya untuk menikmati berkat yang besar, Dia semakin disenangkan. Karena Dia adalah Bapa yang sangat suka menyenangkan anak-anak. Amin. Ini sebagai pokok bahasan yang pertama, saudara. Dan itu merupakan yang pertama, keinginan hati Tuhan. Tuhan tidak hanya sekedar ingin kita percaya kepada Dia, kemudian hidup kita menderita di dunia, selanjutnya pada saat kita dipanggil Tuhan, kita masuk surga. Ini harapan-harapan yang kosong. Ya. Percaya saudara, kalau Anda berjalan sesuai dengan firman, peristiwa ini gak terjadi, saudara. Ya mungkin di awal-awal diizinkan Tuhan supaya mengajar kepada kita bahwa kita hanya boleh bergantung dan berharap kepada Dia dan berseru kepadanya. Tapi kemudian Tuhan akan pasti buat perubahan-perubahan. Dan perubahan yang Tuhan kerjakan bukan perubahan yang biasa-biasa, tetapi perubahan yang luar biasa, bahkan signifikan.
Jadi sebenarnya saudara, keinginan hati Tuhan adalah Tuhan itu ingin kita menikmati hidup di bumi. Kalau di surga kan udah pasti, tapi dia juga kepengen kita menikmati hidup di bumi. Ya. Dan kemudian karena kita punya percaya kepada dia, maka ketika kita meninggal pun kita masuk surga. Ini yang jadi keinginan hati Tuhan. Ya. Nah, yang kedua, yang menjadi masalah bukan kita ini, saudara. Ya. Masalahnya adalah seringkali kita membatasi berkat Tuhan. Ya. Kita pikir stok di surga sedikit, karena sudah dibagi-bagi sama orang banyak, orang-orang yang percaya kepada dia. Ya. Kita pikir seperti itu, saudara. Dan saya mau kasih tahu, melalui cara berpikir kita yang salah, itu akan menjadi salah satu faktor penyebab kita menjadi takut untuk berharap. Apalagi kalau harapan yang mau kita buat adalah harapan yang besar, kita jadi takut. Namun sebaliknya, kalau kita mulai hari ini mengubah konsep kita di dalam berpikir, saudara, tentang karya Tuhan, maka kita akan menjumpai pengalaman yang baru. Di dalam Keluaran 33 tadi ayat yang ke-16, sekarang yang ketiga tadi belum dibahas. Akan ada perbedaan antara orang yang menyembah Yahweh dan yang tidak menyembah Yahweh, itu pasti. Amin. 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 Mesti harus ada perbedaan. Tanda-tanda itu akan menyertai kita setiap orang yang percaya. Tanda-tanda ajaib, tanda-tanda mujizat. Amin. Amin. Ya, sebagai seorang manusia punya sisi kemanusiaan juga. Bisa saja di titik tertentu mau merasakan atau mengalami situasi di mana ya mau nyerah aja lah. Gitu ya. Tapi dalam sisi yang paling nadir, titik terendah dalam hidupmu, ingat Tuhan. Yunus begitu, saudara. Dia sempat bahkan mengingkari Tuhan. Dia sempat menolak Tuhan. Terus akhirnya dia mengalami peristiwa yang tidak menyenangkan, peristiwa yang mengerikan. Dia ditelan ikan paus. Ya. Memang tidak dijelaskan di situ ikan paus kalau dalam bahasa aslinya, tapi ikan yang besar. Ya, kita prediksi aja ikan paus. Ya, walaupun diterjemahkan ke bahasa Indonesia jadi ikan paus, kalau bahasa aslinya ikan yang besar. Bisa ikan hiu, bisa ikan apa aja, saudara. Ya. Ketika dia dalam keadaan atau situasi yang terjepit, dia ingat Tuhan. Dan pada saat dia mengingat Tuhan, kemudian dia berseru kepada Tuhan, apa yang terjadi, saudara? Pertolongan Tuhan, mujizat Tuhan dinyatakan di dalamnya. Sehingga dia keluar dari mulut ikan besar. Ya, mungkin kita ngalamin tidak plek seperti Yunus. Mungkin kita mengalami satu keadaan yang tidak seperti kita harapkan di tahun 2023 ini. Jadi bersyukur
firman Tuhan dan berseru kepada Tuhan. Penghujung tahun ini supaya keajaiban dan mujizat Tuhan terjadi. Amin. 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 Saudara, ini yang mesti kita percayai dan yakini, bahwa Tuhan itu menyediakan jauh lebih banyak, jauh lebih besar dari apa yang dapat kita pikirkan. Amin. Saudara, satu tahun ini ada 2 kali hal yang luar biasa menurut saya. Ya, seperti yang sudah disaksikan oleh Ibu. Perkara pemeliharaan Tuhan, jangan kau pernah takut untuk apa yang kau makan, minum, dan pakai. Just do it. Lakukan saja apa yang jadi bagian. Selebihnya biar Tuhan yang bertindak atas hidup. Amin. Amin. Saudara, saya nggak mau bilang itu satu pergumulan, tapi kebutuhan hidup itu juga terus berjalan, saudara. Sampai di suatu ketika kami perlu uang. Saja saya mungkin teriak dengan beberapa di antara Anda. Saya ngomong, "Woi Pak Ali, gitu ya." Bisa aja, saudara. Dan saya tahu mereka pasti akan men-support. Tapi saya nggak buat itu. Saya tetap berharap sama Tuhan. Tapi tahu nggak, saudara? Orang yang udah mati bisa titip pesan. Ini nanti jangan lupa kasih ke Pak Jul sebagian. Orang mati yang nggak pernah kami bayangkan. Pada waktu melayani dia pun nggak pernah ada terpikir apapun, dan itu sudah bertahun-tahun yang lalu, sudah lewat, saudara. Tapi rupanya pesanan itu tergiang-giang, saudara, di telinga keluarga dan digenapi kemarin, saudara. Maka saya bilang jangan pernah takut dengan pemeliharaan Tuhan. Amin. Sehingga kita jadi hitung-hitungan sama Tuhan. Kalau kita nggak berhitungan sama Tuhan, Tuhan juga nggak berhitungan sama kita. Amin. Karena memang kesukaan hati Tuhan adalah memberkati kita. Amin. Itu kesenangan hati Tuhan, dan ketika kita merespon, menerima dengan ucapan syukur dan mempergunakannya sebaik mungkin, saudara, Tuhan dipermuliakan atas harta atau kekayaan yang kau terima, atas berkat-berkat yang kau terima, saudara, yang kau pergunakan seturut sejalan dengan apa yang Tuhan mau. Makin dahsyat lagi Tuhan bekerja. Amin. Kadang itu, logika saya berpikir dalam selepas COVID itu, memang saya rasa ada perbedaan di nafas saya, saudara. Jadi lebih berat. Setiap olahraga mesti dada di bagian kiri itu sakit, saudara. Dan kemudian kalau nggak salah 6-7 bulan yang lalu, saya lupa, saya minum kopinya enak, Old Town Coffee. Wah, enak banget ya. Bukan promosi di sini, tapi itu kopi dari Malaysia. Saya tahu enak minum. Begitu minum, tiba-tiba dada saya kedap. Tidur salah, berdiri salah, duduk salah, napas terengah-engah. Berdoa, dan kira-kira setengah jam kemudian tertidur. Rupanya saya diingetin sama dokter yang melayani kami kemarin. Itu sebenarnya heart attack, Pak, serangan jantung. 5 menit hidup atau mati. Jadi kalau serangannya lewat, selesai, berarti hidup. Kalau enggak, napas berhenti. Gitu.
3,5 bulan kemarin, dokter udah bilang ini kamu harus di ring. Nah, jantung begini saudara, itu yang sini gini, yang ini udah balik, yang ini belum gitu ya. Terus waktu pakai USG jantung pun dibilang itu sisanya tinggal 49%, berarti 51% kerusakan atau penyumbatan. Saya kurang begitu paham tentang medis. Nah kemudian peristiwa itu pernah terjadi di 2010 ya. Dan itu juga sudah dilakukan tindakan medis saudara, di rumah sakit jantung Abdi Waluyo yang terbaik di Indonesia untuk saat itu saudara. Alatnya juga paling modern, jadi jantung kita langsung kelihatan. Dan itu 2 kali saya diperiksa. Periksa pertama untuk melihat penyumbatan, ada 3 sumbatan di sana. Tapi untuk pemeriksaan yang kedua itu tujuannya nanti mau dilanjutkan dengan kateterisasi terus dipasang ring. Pada pemeriksaan yang kedua saudara, itu 1 kali periksa 8,5 juta. Tiba-tiba penyumbatannya hilang. Dan ini peristiwa hampir sama saudara. Sampai dokter itu marah, tapi marahnya saya tahu ini marah saya ini. Walaupun ya saya kasih tahu orang-orang di seberang sana juga nggak semuanya jelek, ada juga yang baik saudara. Ya, jadi dia melayani dengan hati hamba walaupun agamanya berbeda. Dia bilang ya macam kayak anak gitu, Pak jangan ini nggak mau diurus sama medis Pak. Jangan tunggu dulu liver Bapak, ginjal Bapak jadi rusak. Udah buat saya rekomen. Nggak segampang itu mau rekomen di ring. Saya menghindar sudah 3,5 bulan, saya menghindar. Hari saya ngumpet terus. Begitu dicek selalu saya buat alasan. Sampai bulan 12 kemarin. Waktu saya di Jakarta, saya lupa hari apa ya, kalau hari Rabu, hari Kamis, tapi kayaknya Kamis malam, Hana udah pulang, berarti Rabu. Ya Rabu, ini di apartemen saudara, anak-anak semua, ibu udah tidur, saya nggak bisa tidur. Terus saya lihat wajah mereka semua satu-satu, saya usap kepala mereka, ya itu sama-sama saya di kamar, tapi mereka bertiga di kamar yang lain. Terus di situ saya langsung bilang begini, Tuhan, ini kali saya nyerah. Saya akan melaksanakan kateterisasi. Kemudian ada beberapa pelayanan yang saya lakukan, saudara. Wah, napas juga mungkin nggak karu-karuan, saudara. Ya, mungkin juga karena dibawa makan terus, makan enak, tapi juga sudah dibatasi porsinya. Biasanya mungkin bisa 2 porsi, tapi untuk itu saya setengah porsi. Sebab kalau saya ambil 1 porsi, ibu di situ langsung sudah berbunyi, jangan banyak-banyak ya. Gitu. Jadi saya ambil, oke, kita share, selalu kami berdua share. Makan apa, minum apa, selalu berdua. Ya. Nah, pada waktu tanggal 17 saya melayani kebaktian Natal di gereja Pak Yahya, itu gereja besar. Selepas ibadah Natal pulang ke apartemen. Besok pagi mau pulang ke Pontianak. Ini Hana sudah tidak ada, terus saya lihat lagi wajah mereka. Tiba-tiba saya seperti mendengar suara, kamu sudah sembuh. Apa iya Tuhan? Peristiwa 2010 terjadi lagi di 2013. Umur saya udah berapa sekarang? Kalau dulu masih 40 tahunan Tuhan, sekarang sudah kepala 5 lewat. Fisik udah berbeda, metabolisme tubuh juga berbeda. Itu alibi yang saya ulang, saudara. Dan akhirnya saya pergi ke rumah sakit. Di rumah sakit sudah dipasang alat semua. Nyari untuk infus susah, sampai 5 kali ditusuk, saudara.
mereka tidak menemukan pembuluh darah. Sakit itu nggak saya rasakan. Baru besok pagi harus dikateterisasi. Masuk ruangan, ya pada waktu saya masuk ruangan, saudara, ada 6 orang. Saya harusnya dapat jadwal jam 9, tapi ujung-ujungnya jam 2. Sempat jengkel, sempat kesal. Tapi saya berserah sama Tuhan. Kemudian sebelum saya masuk ruang kateterisasi, saudara, kateterisasi, ada seorang bapak yang masuk lebih dulu. Dia ada 1 jam, kemudian keluar. Apa yang dibilang? Pak, kami gagal katanya. Jadi dari atas nggak bisa, dari bawah pun nggak bisa, sudah tersumbat. Jadi artinya apa? Ya saya harus ke Jakarta, harus di ya bypass juga, itu bypass ya. Kateterisasi kan bypass ya, sama juga ya. Cuman ini dibelah dadanya, nanti dipasang otot dari otot kaki kalau nggak salah. Wah, mereka sedih, satu keluarga, istri ada menantunya di situ sedih. Terus kemudian saya masuk, saudara, waktu saya masuk ya dokter bilang tahan sedikit ya Pak ya, nanti disuntik ini. Suntikan ini rasanya sedikit sakit seperti digigit semut, tapi semutnya ada 1000 gitu. Ada dia ngajak bercanda lagi nih, saya bilang oh apa-apa, no problem, kalau buat sakit sama saya itu udah nah inilah ya, emang saya punya kelebihan di situ, saudara. Jadi untuk rasa sakit itu nggak terlalu terasa lagi. Masuk ya, ketika di kateterisasi, saudara, apa yang terjadi? Dokter bilang, Pak, ini ternyata sumbatannya tidak ada, rontok semua Pak. Jadi tidak tidak dipasang kering, tidak jadi dipasang kering. Ya, bayangin saudara. Akhirnya keluar sih dari ruangan tindakan medis itu, ngomong sama ibu berdua, gimana Pak? Dipasang berapa? Ibu udah main bilang dipasang berapa ya? Wah, saya bilang peristiwa 2010 terjadi lagi di 2023, 13 tahun. Bapak Yahweh tolong saya lagi. Amin. Maka dia langsung mengucur air mata, kami pelukan, saudara. Wah, ada nggak bertiin orang lagi nangis terus. Anak-anak kebingungan karena mereka video call, ada apa dengan papa. Wah, akhirnya mereka juga senang, saudara. Ya, sebenarnya Tuhan udah kasih tahu nggak perlu kateterisasi. Dari hari Minggu itu sebenarnya nggak perlu lagi. Cuman karena ininya masih main, maka ada proses yang nggak enak, saudara. 3 hari bahkan 2 minggu dokter bilang jangan ngapa-ngapain dulu, jangan angkat berat dulu, jangan bawa mobil dulu, jangan bawa motor dulu. Tapi semuanya udah saya langgar tuh, saudara. Ya. Hari pertama keluar udah bawa mobil saya, udah bawa motor saya. Ya, tapi puji Tuhan nggak ada problem. Ya. Amin. Sampai hari ini. Ya. Nah, saya mau kasih tahu satu hal. Kalau yang namanya stok Tuhan itu nggak melulu bicara tentang harta benda, tapi juga organ tubuh. Amin. Amin. Maka kita percayai kalau ada yang sakit Tuhan bisa sembuhkan. Amin. Ya, asal percaya. Tetapi kadang-kadang kepada diri kita diizinkan Tuhan supaya apa? Supaya nggak sombong, saudara. Ya. Beberapa bulan yang lalu Ibu Elisa sempat saya bawa ke Malaysia. Ya, saya yang pelayanan di sana. Pas pulang dia bilang, Pak, saya minta urapannya dong. Karena orang di sana dilawat Tuhan semua, nggak usah dipegang, cuma ditiup aja roh. Ya.
Terus kemudian ada testimoni yang salah satunya seorang polisi di Raja Malaysia, saudara, seorang wanita, rambutnya sebelumnya botak, saudara, ya, stadium 4, ngalamin kesembuhan dari sakit kanker. Tapi kadang-kadang kita berpikir, kenapa kok saya sendiri kok malah ngalamin seperti ini? Itu nunjukin bahwa kita bukan siapa-siapa dan apa-apa di hadapan Tuhan. Kita bisa melakukan perkara yang besar karena Tuhan. Amin. Kita bisa melihat mujizat dinyatakan, kita bisa melihat keajaiban terjadi, saudara, karena Tuhan. Amin. 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 Ini yang mesti kita pegang. Sebelum pulang, tumpang tangan dulu deh. Tumpang tangan loh, saudara. Ya. Puji Tuhan. Ya, walaupun secara bertahap sekarang mereka pun sudah tidak lagi memanggil ilah-ilah Kedar dan Nebayot. Ya. Kalau dulu masih suka keselip-selip, saudara, tapi saya perhatikan sekarang di dalam khotbah-khotbahnya dia sudah tidak lagi menyebut ilah-ilah Kedar dan Nebayot yang banyak ditinggikan oleh gereja-gereja. Ya. Nah ini sebagai pesan penutup atau ending message. Tuhan ingin kita menerima lebih banyak. Amin. Di tahun 2024 ini. Amin. Dibandingkan atas apa yang kau terima di 2023. Amin. Siapa yang mau angkat tangan? Amin. Semua, kayaknya belum semua. Ya, dan saya nggak maksa juga sih. Ya, sekali lagi, siapa yang mau angkat tangan? Amin. Amin. Harapkanlah hal yang besar. Jangan yang kecil-kecil ya. Ya. Haleluya. Sehingga tindakanmu juga tindakan yang besar pasti akan kau lakukan. Amin. 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 Dan jangan lupa juga untuk menyelaraskan harapan itu dengan persiapan-persiapan dan perencanaan-perencanaan yang matang. Nah, pesan saya sebagai gembala 3. Be yourself. Jadilah dirimu sendiri. Contoh yang kau lihat di muka bumi itu tidak sempurna, siapapun dia. Oke? Jadilah dirimu sendiri dan pandanglah Tuhan. Yesus Kristus itu adalah contoh teladan yang sempurna. Amin. Amin. Kedua,